karena kita membuat baru. Namanya itu Toko Cahaya Elektro. Ini ya. Ini harus pakai huruf kapital di depannya. Lalu kita enter. Card ID-nya itu C001. Lanjut ke address. Addressnya itu disesuaikan sama jalannya ya, sama tulisan kapital huruf kecilnya. Jalan Sudirman. Lanjut ke nomornya 031 897 5732. Lalu kita pencet ke selling detail. Selling detailnya di sini teks kodenya GST, break teksnya kita ganti menjadi NT karena dia tidak kena pajak. Kita ganti NT, terus payment is due-nya kita ganti in a given of day. Diskonnya 10%, balance due-nya 30, terus diskon payment-nya itu 2%. Kenapa 2%? Karena dari kebijakan akuntansi. Terus ininya 1%. Ini dicek dulu. Oke, kalau sudah baru kita lanjut new ke customer kedua, Toko Elektro Jaya. Enter C002. Enter. Lanjut ke alamat, harus disesuaikan sama hurufnya ya. Surabaya. Lanjut ke nomornya. Nomor teleponnya 031 829 7115. Oke, selling detailnya sama seperti yang tadi. Kita samain. Di sini paymentnya masih sama. Ininya 30 masih sama 10. Ininya 30. Ini 2. Mana ya? Susah. 2 1. Oke. Ininya kita biarin 0. Lalu new, kita bikin yang ketiga, Toko Indo Maju. Jalan
masih sama, ininya kita ganti menjadi NT. Sepuluh, 30, 21. Oke, ini yang terakhir untuk customer. Toko merah putih. C004. Oke, lanjut selling tetap NT. Diskonnya 10, ininya 30, 21. Oke. Terus kita lanjut ke supplier. Ini customer, tadi kita lihat dulu sama. Kalau udah, kita lanjut ke supplier. Seperti kayak tadi, karena daftar suppliernya belum ada, kita new. Namanya PT Surya. Karena di sininya itu kapital semua, jadi kita harus mengikuti kapital juga. Jalan Mawar Menengah. Karena tadi yang customernya itu kan selling detail, sekarang kita ke buying detail. Nah, di sini kita teks kodenya NT. Ininya masih sama, in a given of day. 10, 30. Terus ini kita ganti jadi 3%. Dilihat lagi tepuk tangan. Lalu kita bikin yang kedua. PT Indotech S002. Jalan Bano 31 Surabaya. Pokoknya
021 380 2900. Buying masih sama, ganti 10 30 sama 13. New. Ini kita ganti lagi PP Jaya Teks S003 9 ya. Kosong 31 6 30 1 2 3 4. Ini kita ganti NT. Ini in a given 10%, 10%, 10, 30, 3%. Oke, karena udah semua, kita klik OK. Nah, di sini udah. Oke. Lanjut ke ini, kita close dulu. Ke inventory, lalu items. Kita bikin baru. Di sini itemnya PM 300. Enter, baru kita kasih namanya for TG street M300. Nah, di sini ada 3 kotak. Kita checklist aja semuanya. Ini kita checklist, kita isi yang pertama itu COGS. Lalu yang kedua itu karena penjualan, jadi kita sales. Yang ketiga inventory card. Oke, kalau sudah, lalu ke buying detail. Ini kita ketik unit huruf kapital semua. Terus kita ke teks kodenya menjadi MT. Oke, kalau udah, kita bikin yang kedua. Ini belum, jadi kita ganti MT. Lalu ininya unit lagi. Oke, sudah. Kita bikin baru. Yang kedua itu masih sama, cuma kita ganti nama. Oke. Lalu kita ke ini sudah. Kalau sudah semua, kita klik OK.
sudah jadi, langsung kita hapus. Baik, oke, selanjutnya kita akan mencocokkan linked akun. Kita pilih start, linked akun, lalu kita akun banking akun. Nah, ini kita menjadi cash in bank. Oke, kalau ada notifikasi kita pilih yes saja. Oke, selanjutnya linked akun, sales akun. Kita di sini ini kita menjadi petty cash. Yang pertama kita kasih checklist akunnya Freight Collector. Freight Collector. Kita cari Freight Collectornya. Freight Collector. Ada notifikasi, kita klik aja. Selanjutnya yang ini I give this. Hanya bukti pendukung. Kita lanjut ke dokumen transaksi 10, yaitu dokumen voucher kas kecil. Masuknya ke modul banking, submenunya spend money. Kita masukin ini, kita ganti dulu cash in bank menjadi PT cash. Cardnya toko Aifa Niaga, karena tidak ada jadi kita bikin baru. Customer. Toko Aifa Niaga. Ininya kita ganti jadi supplier. Ini tetap company. Enter. Card ID-nya. Oke. Karena card ID-nya tidak ada, jadi kita langsung pencet. Terus di sini kita cari toko Aifa Niaga yang tadi. Cikuinya itu V12-3. Tanggalnya 09/12/2015. Amountnya 1 juta. Memonya pembelian perlengkapan toko. Perlengkapan toko. Akunnya kita cari karena perlengkapan toko sini. Storage supplies ya. Kalau pembelian itu beban gitu. Store supplies ini apa ini? Di sini 1 juta di sini. Terus enter. Terus kalau udah dicek dulu, lalu di record. Karena sudah balance, kita record. Lanjut ke dokumen 11, yaitu bukti pengeluaran kas masuknya ke Purkes Failbis. Ya, supplier ini kita bikin baru. Nggak usah deh karena di sini udah ada.
Sikuinya BKK 12 strip 2. Tanggalnya itu 09/12/2015. Amountnya 22 juta. Lalu memonya pelunasan faktur utang. Karena di sini belum balance, amount applied-nya kita klik lalu enter. Lalu kita cek dulu di sini sudah benar atau belum. Kalau sudah, baru kita record. Lanjut ke dokumen 12, faktur pembelian. Masuknya ke sales, enter sales. Ini kita ganti dulu menjadi item karena udah diganti. Customernya PT Jaya Teach, karena belum ada kita ganti. Sales. Penjualan anjay. Sesat nih. Ini nanti dikata Ini penjualan Yoi, jelas lu. Yoi itu punya gue ya Yoi. Ini penjualan. Sales mah penjualan. Ini pembelian. Ini gimana? Ini udah masuk ke ini lu. Cancel lu. Kelas cancel. Faktur penjualan itu apa sih? Gue nggak coba sales center sales cuy. Inventory card ya? Coba inventory card. Mana inventory? Apa sih? Kartel kali. Bukan purchase. Enter purchase juga. Library ya? Enggak ada yang terpurkes. Coba ini suppliernya. Ini penjualan. Nah, iya ini ulangi. Anjir. Berarti Bisa masih dihapus apa diganti? Gue tadi ngikutin ini katanya ini sales ya terus. Ini makanya kau nggak ada anjir. Cancel. Tapi udah nulis apa belum? Terulangi. Udah di-record belum? Belum. Oh, belum. Udah di-record. Udah ter-record ya. Enggak apa maksudnya udah di-record. Ini jangan Punya lecek. gua anjing. Punya gua. Udah. Lanjut dokumen 12. Lanjut dokumen 12, faktur penjualan. Pembelian. Tapi penjualan. Penjualan ini Yoi malah penjualan sales. Faktur pembelian. Itu purchase, enter purchase. Purchase enter purchase. Ini udah dipencet kan? Oke, selanjutnya dokumen transaksi nomor 12 yaitu faktur pembelian. Purchase, enter purchase. Suppliernya di sini Jaya Teach. Purchase ini karena ada teks eksklusifnya kita hilangkan. Purchase-nya itu F05, tanggalnya 10 Desember 2015. Supplier inputnya 14A. Lalu ke bill, enter. Billnya yang pertama 11, tap. Portege kita klik Portege M12.
12. Lanjut tab price nya 16 juta, enter. Lanjut yang kedua 8 unit, tab pencet yang satelit, klik yang satelit, tab lagi. Di sini 12.500.000, enter. Oke, ini kita lihat lagi. Kalau sudah, klik record. Lalu cancel. Lanjut dokumen transaksi 13. Purchase, enter purchase masih sama, yaitu nota kredit. Di sini suppliernya Jayatich. Purchase-nya NK Street 1. Tanggalnya 11 Desember 2015. Suppliernya F05. Sama seperti tadi, ini kita klik -1, tab description for TG, tab lagi, price nya 16, benar. Yang kedua mingguan, tab satelit M, tab lagi 12.500.000, oke, sudah benar. Oke, ini kita lihat lagi. Karena ini tidak dikenai pajak, ini kita enter. Lalu kita cek dulu di sini udah benar atau belum, baru kita record. Lalu registrar ini kita ganti 01/12/2015. Kita ke retur, kita pencet apply to purchase. Lalu ini kita ganti menjadi 10 Desember 2015. Ini memonya, ya ID-nya jangan sampai lupa, kita ganti menjadi NK F05. Lalu ini ya, ini diskonnya itu kita hapus, udah amount applied-nya. Oke, ini kita ganti 4.100.000 diketik manual. 4.100.000. Ya, ini kita cek lagi. Ininya juga kita cek lagi. Ini kita ganti, kita ketik lagi 100. Ininya ya benar, ini 4.100.000. Oke, udah, karena ini sudah balance, kita cek dulu lalu record.
Memonya tidak usah isi. Kita close. Lanjut dokumen transaksi 14. Bukti penerimaan kas. Ini kita close dulu. Sales. Enter sales. Receive payments. Ini kita ganti dulu jadi cash in bank. Customernya Toko Elektro Jaya. ID-nya BKM 12 strip 4. Date-nya 12 Desember 2015. Amount receive-nya 184 juta 338.000 rupiah. Diskonnya diganti ya. Gimana sih caranya bukanya kayak? Payment-nya bentar. Ininya payment-nya Cikui. Buset. Diskonnya kita ganti 3.686.760. Lalu bentar. Ininya 184.330. Oke, ganti enter. Ini memonya pelunasan faktur piutang. Oke. Kalau sudah dicek kembali, lalu record. Close. Lanjut dokumen transaksi 15. Ini transaksi. Lalu turun. Ini kita cari untuk diganti PPN-nya. Nggak ada, kayaknya kita close. Lanjut dokumen 15. Sales, enter sales. Ini layoutnya udah kita ganti. Customernya penjualan tunai. Karena di sini belum ada, jadi kita bikin baru. Card tipenya tetap customer, diskonnya tetap counter. Penjualan tunai. Lanjut, kita klik OK aja. Ininya kita ganti penjualan tunai. Invoice-nya NKN 01. Tanggalnya 12 Desember 2015. Customer PO-nya 122.
langsung ke ship. Shipnya 5, tap Fortege M300, tap lagi, price nya 18 juta. Suhu guys. Ini bisa sih 8, kita isi lagi 1 lit M300, tap 14.500.000. Kita cek lagi rate-nya kita ketik manual 45.000. PPN nya kita ubah menjadi RT. Oke. Kalau sudah, kita cek dulu lalu record. Lanjut, dokumen 16, bukti penerimaan kas, sales, receipt payment. PT cash-nya jangan lupa kita ganti menjadi cash in bank. Customer-nya toko Elektro Jaya. ID-nya BKM 12 Street 5. Untuk tanggalnya 14 Desember 2015. 12 Desember 2015. Amount-nya 27.500.000. Metodenya, payment metodenya CEQUI. Di sini amount-nya kita klik aja. Dicek dulu, kalau sudah dicek lalu record. Oke, selanjutnya dokumen 17, bukti pengeluaran kas. Masuknya